Pemilik akun TikTok @aubaymaxrebon itu menyoroti kondisi jalan-jalan di Lampung yang buruk, infrastruktur yang jauh dari memadahi, serta sejumlah proyek yang dia sebut mangkrak. Banyak orang-orang yang nge-tag gue dan tahu orang-orang itu gue orang Lampung, aslinya orang Lampung, dan banyak hal yang terjadi tentang Lampung di TikTok gitu. Orang-orang banyak nge-tag gue tentang jalan rusak lah, tentang adanya sogok menyogok di dunia pendidikan lah. Sebelum gue bikin presentasi itu emang gue launching series, bikin presentasi khusus untuk nyokap bokap gue yang menyinggung tentang dana pendidikan gue yang bakalan gue keluarin di tahun 2023 sampai 2025, karena gue bakalan study di Macquarie Uni dan budgetnya itu lebih banyak gitu timbang gue di private college sekarang ini. Gue bikin presentasi-presentasi yang lainnya lagi tentang study abroad dan lain-lain, dan karena gue ngumpulin banyak orang yang mention gue tentang Lampung, dan sebelum-sebelumnya emang gue udah menyindir tentang Lampung, cuman tidak seviral sekarang ini ya. Makanya gue bikin presentasi itu, series gue launchingin, dimasukin di series gue sindir, gue babat habis-habisan. Dan emang gue sendiri emang sengaja ngeluarin kata Dajjal itu emang khusus konotasiin untuk provinsi daerah gue di Lampung, itu pemerintahannya ya, bukan sukunya gitu. Dan di video gue itu juga membahas tentang provinsi ya, gue bilang ini provinsi Dajjal. Kalau misal kata-kata itu tidak digunakan, gue pakai bahasa yang halus, gak akan sampai ke kuping sama gubernur sama wakil gubernur itu. Komentar aja di nonaktif, kan apalagi komentar halus, gak bakalan sampai, gak bakalan seviral ini. So I know how to hit the trending in Indonesia, karena gue juga kuliahnya ngambil digital marketing dan gue lanjutin di public relation and social media gitu. Jadi gue ngerti caranya menyampaikan hook message ke masyarakat di Indonesia tuh harus diantemnya gimana, gue tahu gitu. Orang-orang bilang gue nggak intelek, gue udah kuliah jauh-jauh nggak guna karena gue bisa seviral ini. Gue tahu strateginya untuk membungkam mulut para pejabat sekarang ini gitu. Kalau gue nggak melakukan hal ini, tidak akan terjadi seviral ini gitu. Jadi awal bikin itu lo udah expect nih, gue tahu gimana caranya bikin ini viral dan video gue ini pasti akan viral. Lo udah ada expectation itu? Gue udah ada expect untuk seviral ini, tapi nggak yang kayak sampai semua media yang liput ya sebenarnya. Itu kayak di luar dugaan banget nih, ternyata sampai seluruh Indonesia membicarakan gue gitu. Gue nggak se-expect itu sih. Gue expectnya cuma oke, paling 1 juta nih views, minimal nyampe lah gitu message-nya gitu ke orang-orang gitu kan, orang-orang bisa berani speak up gitu. Gue cuma pengen itu gitu, nggak tahu ternyata viral banget gitu. What is your first reaction? Kayak apa reaksi lo pertama kali waktu itu? Yes, I'm famous. Orang-orang tahu gue, orang-orang kenal gue, dan gue bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa speak up dan bisa jujur di negara Indonesia ini ya, bisa lebih berani lagi untuk mengungkapkan aspirasinya sebagai warga negara gitu kan. Jangan ada yang namanya bungkam-membungkam lagi. Itu zaman kapan gitu kan, kita udah 2023, Indonesia harus maju, Indonesia harus menerima kritikan pedas atau apapun itulah pokoknya. Lo bisa jelasin nggak kronologinya dari awal, dari ini viral terus jadi muncul ada intimidasi ke lo dan keluarga lo? Jadi intimidasi itu terjadi beberapa hari yang 2 hari yang lalu ya sebenarnya. Gue bilang terjadi intimidasi itu waktu hari Jumat pagi. Itu bokap nyokap gue udah bilang, udah pesen, ini nanti Juli bakalan dipanggil bupati ya gitu. Oke gitu. Buat apa acara ini, kelompok tani kan? Bokap gue orang PNS di kelompok di pertanian ya di Lampung Timur kan. Jadi kayak gue, oh ada acara ini kelompok tani, bukan ngurusin elu, kata kakak gue. Ini masalah elu gitu. Gue emang bikin masalah apa? Gue merasa gue gak bikin masalah gitu kan. Terus habis itu nyokap gue juga ternyata dipanggil gitu. Pas bukan dipanggil lah, didatengin sama Kapolsek. Jadi waktu didatengin Kapolsek, dimintain keterangan dokumen itu, dimintain ijazah SD, SMP, SMA, kuliah gue yang lulus dari Malaysia, yang lulus dari Australia di private college. Bahkan gue kasih offer letter juga yang dari Macquarie yang bakal gue mulai di bulan Juli 2023 itu. Kalau bisa mereka minta IELTS certificate, gue kasih IELTS certificate dah. Kalau lo memang butuh banget yang namanya IELTS certificate, lo kasih gitu. Mereka minta rekening, bukan rekening koran ya, buku rekening. Gue nggak tahu tujuannya untuk apa gitu. Mereka untuk ngecek transaksi gitu mungkin, gue nggak tahu ya. Tapi kalau kata nyokap gue, dimintain keterangan-keterangan ini sampai dimintain detail home address gue di Australia ini tuh, kata mereka untuk profiling aja, untuk memastikan aja kalau kamu itu
warga kita gitu. Dugaan kita keluarga ya. Memang dari awal ini mereka ini ingin mengkasuskan gue, memproses secara hukum dari Kapolsek ini. Dan bokap gue memang di situ di pagi itu kan mendapatkan tindakan intimidasi dari gubernur kan. Pas dipanggil bupati, itu bukan ketemu bupatinya dulu, ketemu wakil bupati. Wakil bupatinya ini nelpon gubernur dan teleponnya dikasihin ke bokap gue. Bokap gue dibilang nggak bisa mendidik anak lah dan lain-lain, dimaki-maki intinya. Dan bokap gue minta maaf, maaf banget Pak kalau misalnya saya tidak bisa mendidik anak dan maafkan juga anak saya. Ya saya maafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan. Apakah mereka beneran bakal memproses keluarga lo kah atau bokap lo kah? Sampai detik ini sih ya, gue masih melihat update-nya lagi ya. Gue belum bisa bilang apa-apa. Mereka juga belum ada surat laporan atau penindakan yang lain. Gue belum tahu sih ya. Lo ngerasa sampai bisa nangis itu apa yang ada di pikiran lo waktu itu? Di pikiran gue itu waktu gue nangis, gue bukan nyerah ya. Gue cuman kayak takut bokap gue aja gitu, keamanannya gimana gitu sih. Kayak lebih ke feeling untuk keamanan keluarga gue aja sih gitu. Dan gue merasa kayak gue kalah kalau gue diem habis ini. Seneng mereka kalau gue diem, gue nggak ngebungkam, gue bungkam gitu, gue nggak speak up sana sini. Tapi apa ada lagi nggak yang membebani lo sekarang? Sekarang ya, gue merasa gue lebih relax aja sih. Sekarang gue merasa kayak lebih plong, lebih lepas gitu. Gue kayak ya backup gue banyak gitu kan, gue nggak perlu khawatir gitu. Bahkan udah didengar dari pihak istana kan, nggak usah ini, gue nggak usah yang kayak nangis terus kayak bingung gitu, enggak sih ya. Emang gue orangnya fragile ya, gue fierce, tapi gue fragile juga gitu kadang kan. Kalau udah ngomongin keluarga gitu-gitu kan ya nggak bisa gue gitu. Tapi other than that, gue nggak takut sih sekarang. Gue kayak merasa ada banyak backup gitu. Hotman Paris juga udah bilang kayak udah hubungin aja gitu. Walaupun udah gue hubungin ya Bang Hotman, cuman kayak udah nyantai aja, ini kasus apaan sih, easy nih mah gitu kan, biasa aja gue mah. Kalau misalkan pemangku kebijakan ini nonton video lo, terutama pemerintah daerah lo, apa yang bakal lo bilang ke mereka? Untuk pemerintah daerah ya, khususnya untuk provinsi gue sendiri, Provinsi Lampung, Pak, Bu, please jangan anti kritik. Sampai detik ini gue melihatnya masih anti kritik karena cuma orang-orang yang follow lu aja yang bisa komentar di sosial media lo. Sekelas gubernur dan wakil gubernur, masa iya nggak punya yang namanya tim sosmed untuk ngatur? Zaman sekarang loh, 2023 lah, harusnya ada orang yang bisa ngatur dan memfilter aspirasi masyarakatnya, bukan memfilter untuk ngapusin komentar-komentar netizen gitu. Terima aja masukannya, masa dibungkam, dihapus gitu, diblok. Pemerintah pusat juga, KPK terutama, harus mengecek pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Lampung. Gue mau cek sekarang juga, kayak gue curiga banget gitu. Gue nggak yakin dana dari pemerintah ini digunakan seadil-adilnya untuk masyarakat. Gue pengen hal itu sih harus ditindaklanjuti, harus ada tindakan dari pemerintah pusat itu sendiri, bukan cuma dari pemerintah daerah ini ya. Gue mau harus dicek nih